Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai merancang proyek kantor berkelanjutan berbasis Life Cycle Sustainability Assessment atau LCSA. Pada pendekatan holistik ini, bangunan ramah lingkungan yang menganalisis 3 dimensi berkelanjutan diantaranya adalah lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Di mana LCSA mampu mengurangi emisi karbon hingga 40% sepanjang siklus hidup bangunan yang diterapkan dengan baik. Adapun tantangan keberlanjutan pada gedung perkantoran diantaranya adalah 36% konsumsi energi global yang berkontribusi terhadap konsumsi energi dunia. Tidak hanya itu, 40% emisi karbon juga berasal dari bangunan konvensional. Adapun pertumbuhan tahunan pada kebutuhan ruang kantor di Indonesia mencapai 5,2%. Dan yang terakhir, kenaikan biaya operasional gedung per tahun pada tahun 2020 hingga 2025 mencapai 8%. Adapun metodologi LCSA untuk proyek kantor diantaranya adalah penentuan batasan sistem yang menetapkan unit fungsional dan juga lingkup yang jelas, kemudian pengumpulan data primer dan juga sekunder dari berbagai macam sumber, penilaian dampak yang menganalisis aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh. Adapun komponen penilaian sosial SLGE diantaranya adalah kesehatan dan juga kesejahteraan yang pengukurannya memiliki dampak terhadap bangunan dengan kesehatan dan juga mental pengguna. Yang kedua, evaluasi aspek ketenagakerjaan dalam rantai pasok material konstruksi serta menilai pengaruh proyek bangunan terhadap masyarakat sekitar. Adapun komponen penilaian ekonomi atau LCC diantaranya adalah investasi awal untuk bangunan hijau premium, kemudian penghematan biaya operasional untuk energi dan juga air, biaya perawatan untuk siklus pergantian komponen 5 hingga 25 tahun sekali, hingga playback period untuk teknologi efisien. Adapun tahapan siklus hidup gedung kantor yang pertama adalah pengadaan material dengan 15 hingga 20% total dampak lingkungan. Yang kedua, konstruksi sebesar 5 sampai 10% total dampak lingkungan. Yang ketiga, operasional yang mencapai 65 hingga 75% total dampak lingkungan. Yang keempat, perawatan dan juga renovasi pada dampak lingkungan serta pembongkaran dan juga daur ulang sebesar 3 hingga 5% dari total dampak lingkungan. Adapun strategi desain berkelanjutan pada fase prakonstruksi diantaranya adalah pemilihan lokasi di mana analisis work score untuk akredibilitas dengan kedekatan transportasi umum serta evaluasi dampak pada ekosistem lokal. Tidak hanya itu, orientasi bangunan juga mengoptimalisasi cahaya alami mencapai 20 hingga 30% serta perlindungan dari panas yang berlebih. Sedangkan untuk fase material rendah karbon, di mana kayu yang dilaminasi dengan beton konvensional, material daur ulang atau terbarukan, serta environmental product declaration. Adapun strategi konstruksi berkelanjutan diantaranya adalah penggunaan transportasi material dalam radius 500 km, prefabrikasi mengurangi sampah hingga 30% dan dengan efisiensi waktu 20%, sertifikasi dengan verifikasi rantai pasok untuk material utama, serta manajemen sampah pada target daur ulang konstruksi hingga 75-85%. Adapun perencanaan sistem operasional efisien yang dibutuhkan adalah HVAC efisien, pencahayaan LED, serta sistem otomasi yang mampu mengurangi konsumsi energi hingga 25% dengan kontrol otomatis. Adapun evaluasi dampak lingkungan diantaranya kita harus memperhatikan indikator target keberlanjutan gedung konvensional serta potensi reduksi. Adapun indikator yang perlu dievaluasi dalam dampak lingkungan diantaranya adalah
carbon footprint, water footprint, konsumsi energi, serta produksi sampah, di mana potensi reduksi tersebut minimal 50% dari total yang seharusnya. Adapun evaluasi dari dampak ekonomi diantaranya mampu menciptakan gedung berkelanjutan yang memiliki nilai sewa 15 hingga 20% lebih tinggi dibandingkan gedung konvensional, dengan penghematan biaya operasional tahunan dengan persentase 22 hingga 30%, okupasi tingkat harian sebanyak 5 hingga 8%, serta pengambilan investasi energi terbarukan per tahun 8 hingga 12%. Adapun integrasi teknologi smart building diantaranya adalah Internet of Things, di mana sensor dan juga perangkat terhubung untuk pemantauan konsumsi energi secara real time, digital twin dengan model virtual gedung untuk simulasi optimalisasi operasional berkelanjutan, artificial intelligence untuk algoritma prediktif, serta blockchain untuk pelacakan material dan juga sertifikasi keberlanjutan yang lebih transparan. Tidak hanya itu, kita juga diperlukan untuk sertifikasi serta kepatuhan regulasi. Di antaranya ada EDGI, fokus pada pengurangan energi air dan juga energi material. Kemudian yang kedua ada Greenship, di mana standar lokal tersebut untuk bangunan hijau. Yang ketiga standar internasional dengan nilai prestik yang tinggi yaitu LEED, Peraturan Menteri Nomor 21 PRT-M tahun 2021 tentang bangunan hijau mengenai regulasi PUPR, serta intensif untuk tech break bangunan bersertifikasi hijau mencapai 5 hingga 10%. Adapun tantangan implementasi LCSA, diantaranya kurangnya database material dan juga teknologi yang spesifik di Indonesia, belum ada standar SLCA khusus konteks Indonesia, biaya awal mencapai 3 hingga 8% lebih tinggi untuk bangunan hijau, serta kompetensi sumber daya manusia yang masih terbatas. Adapun langkah-langkah untuk implementasi LCSA diantaranya pembentukan tim multidisiplin dengan keahlian LCA, ekonomi, dan juga sosial, penentuan skop untuk batasan analisis dan juga unit fungsional yang jelas, mengumpulkan data primer dan juga sekunder dari berbagai macam sumber, serta permodelan simulasi dengan skenario desain untuk optimalisasi keberlanjutan. Adapun kesimpulan dan juga rekomendasi dari pembahasan hari ini diantaranya adalah LCSA menggunakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan antara aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi secara komprehensif. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data untuk hasil yang terukur, kemudian untuk mempertimbangkan semua aspek keberlanjutan dan juga hasil optimal. Untuk tahapan selanjutnya, diharapkan LCSA dapat mengembangkan database di Indonesia dan juga memberikan kolaborasi terhadap stakeholder. Demikian pemakaran materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.